di masa depan yang cukup jauh. Untuk menghadapi masalah di luar akal manusia dan kejahatan yang semakin sulit ditangani, polisi mengembangkan mesin yang ahli dalam kepolisian, pemadam kebakaran, dan penyelamatan. Mereka disebut Drivehead. Drivehead meluncur untuk menangani setiap kasus berbahaya. Ada kecelakaan, War Rescue. Kembalinya si ilmuwan bencana alam. Saya Sasagawa melaporkan. Kali ini saya sudah berada di depan Akashic Tower yang ditetapkan sebagai warisan dunia dan tempat diadakannya pameran internasional yang sangat terkenal. Monumen ini sangat dikagumi oleh banyak orang dan juga menjadi simbol Jepang. Sekian laporan dari saya. Kenapa di luar gelap sekali? Coba lihat, Kak. Kabutnya tebal sekali. Diamlah. Aduh. Baik, Pak. Bagus sekali. Kerja yang bagus. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Aku hanya ingin tahu bagaimana kabar bawahanku yang kurang cerdas dan jelek ini. Jangan mendekat. Saat aku tidak ada, seenaknya kau sudah memecahkan kasus perampokan bank itu. Tidak kusangka kita bisa bertemu di sini. Kasihan sekali. Dokter Karigari. Memangnya siapa kalau bukan dokter jenius yang sudah memilih kalian berdua? Ha? Sekarang kalian akan kubebaskan. Kau baik-baik saja? Ayo lari! Ayo, cepat! Bukankah Go yang sudah menangkap kedua perampok bank ini? Luar biasa. Robot Walker memang hebat. Walker Vehicle! Kalian yang melarikan diri dengan Walker Vehicle di konstruksi itu kan? Kami sudah memindahkan mereka ke penjara daerah. Tapi perintah itu juga sebenarnya perintah palsu yang dibuat untuk melarikan diri. Sebenarnya, siapa yang membebaskan mereka? Orang yang tiba-tiba muncul di mobil tahanan itu sebenarnya hanyalah gambar hologram. Dan laki-laki itu
Orang yang disebut dengan Dokter Karigari. Dokter Karigari? Apa kau bilang, Dokter Karigari? Aku yang membersihkan asal-usulnya, dan aku juga yang menemukan hubungan mereka berdua dan Karigari. Mereka adalah bawahannya Karigari. Tidak disangka, Dokter Karigari telah kembali lagi ke Jepang. Apa mungkin dia berencana balas dendam padaku dan juga pada Kurumada? Kalau begitu ini permusuhan yang mengerikan. Melihat keadaan sekarang ini, mungkin sebaiknya kita majukan rencana drive head MK2-nya lebih cepat lagi. Baik, aku mengerti. Kapanpun aku siap melaksanakan tugas. Ada apa? Entahlah, mobilnya tiba-tiba. Apa? Remnya tidak berfungsi. Tidak mau berhenti. Pelanggaran kecepatan. Apa kabar, Pak Bos? Menu makanan hari ini kare. Ayo cepat istirahat. Hah? Kau ini memang rakus. Baru saja selesai jam pertama. Kenapa gelap sekali ya? Kelihatan kok di sana. Oh, Ayo, cepat. ada apa Ayo ya? di sebelah sana. Dari tadi Ayo. berisik sekali. Hei, Go. Ah, Katanya dari atas bisa kelihatan. apa ada sesuatu? Ah, apa itu? Sepertinya hanya sebelah sana yang tertutup kabut. Di sekitar Taman Memorial Pameran Dunia. Taiga, Taman Memorial Pameran Dunia. Akashic Tower ini bukannya dijadikan warisan dunia ya? Oh, jadi itu Akashic Tower. Saya Sasagawa melaporkan, ini adalah Taman Memorial Pameran Dunia yang ditetapkan sebagai warisan dunia, yaitu Akashic Tower. Coba lihat, tempat itu sudah tertutup oleh kabut. Menurut ahli meteorologi, hal ini belum pernah terjadi dan penyebabnya masih belum diketahui. Untungnya kabut muncul sebelum tamannya dibuka, jadi tak ada pengunjung yang masuk ke taman. Lalu, sebentar lagi tim investigasi akan bekerja sama dengan tim kepolisian untuk memeriksa ke dalam kabut itu. Aku pulang. Hai, bagaimana dengan sekolahmu, Go? Diliburkan. Sebelum kabutnya menyebar, semua siswa dipulangkan. Sangat mengecewakan. Padahal aku sangat menantikan kari makan siangku. Komandan Sayonji, tim investigasi akan masuk dalam kabut. Munakata, coba kau putar lagi rekaman CCTV. Baiklah. Apakah yang akan terjadi dalam kabut itu? Warisan dunia? Akashic Tower akankah baik-baik saja? Sekarang, mobil tim investigasi akan memasuki taman itu. Apa ini? Tidak bisa lihat apapun. Bunyi apa itu? Bunyi. Aku tidak mendengar apa-apa. Coba dengar. Benda apa itu tadi? Beberapa staf investigasi melompat. Sepertinya telah terjadi sesuatu di sana. Ada sesuatu di dalam kabut itu. Apa mungkin monster? Putar sekali lagi. Baik. Mundur. Stop. Itu monster besi. Apa di situ ada suatu alat? Misalnya semacam suatu alat berat. Komandan Sayonji, kabutnya sudah mulai meluas dan menutupi seluruh taman. Apa? Kabut seperti hidup. Kabutnya sudah mulai menutupi area kota. Bahkan di sekitar saya pun sudah mulai tertutup kabut. Kemacetan terjadi akibat banyaknya kecelakaan yang terjadi di sekitar kota. Karena pengaruh kabut, fungsi kota jadi mati sepenuhnya.
Ada apa? Aku tidak mengerti. Menjauh dari kamera. Iya ya, maaf. Dokter Garigari. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, Sayonji. Dan kau juga, Kurumada. Dokter Karigari. Hah? Dokter Karigari? Dokter Karigari, katakan, apa sebenarnya kabut ini? Sebelumnya, lebih baik aku akan mengeceknya. Tapi sebelumnya, ku ingatkan dulu pada kau pemuda mobil rescue. Jangan panggil aku Dokter Karigari. Kalian panggil aku si ilmuwan jenius Kari. Panas. Siapa yang melakukan ini? Maaf, Pak. Tunggu aku sebentar ya. Ada apa dengannya? Dia menyebut dirinya ilmuwan jenius. Sepertinya dia kenal dengan ayahmu, Go. Ayah kenal dengannya. Mungkin dia itu adalah laki-laki yang akan menggantikanku yang duduk di kursi ini. Apa maksudmu? Siapa sebenarnya Karigari itu? Dia yang telah menciptakan mesin penyelamat yang digunakan untuk penyelamat bencana alam yang disebut Tomica Hyper Rescue. Salah satunya adalah Drivehead, yang sampai saat ini menjadi proyek utama yang masih dalam pengembangan. Mesin yang dirancangnya itu memang sangat luar biasa dan bisa berevolusi, tapi aku menemukan kelemahan yang berkaitan dengan sistem yang ada di keamanan si pengemudi. Itu sudah diakui dan sudah diputuskan lapisan atasnya proyek Dokter Karigari dibatalkan. Karena harga dirinya yang tinggi, lalu Dokter Karigari membentuk organisasi dan dia juga bersumpah untuk membalasnya dengan Tomica Hyper Rescue dan Drivehead. Dokter Karigari rupanya dendam padaku. Teridentifikasi bahwa mesin kecilnya terlalu berat, yaitu aku sendiri. Tim mobil rescue, apa yang kalian bicarakan? Oh ya, akan kujawab soal kabut itu sesuai dengan pengetahuanku ya. Itu memang hasil kerjaku. Dan asal kalian tahu, otak jeniusku inilah yang bisa mengontrol itu semua. Buat apa ini semua kau lakukan? Sudah jelas. Ini untuk menunjukkan kepada mereka yang mengatakan kalau Drivehead hanyalah robot yang tidak berguna dan akan kubuat mereka para petinggi yang keras kepala itu terkejut melihatnya. Tunggu dulu, Karigari. Kalau kau hanya ingin membalaskan dendam padaku, tolong jangan libatkan orang yang tidak berdosa. Baiklah kalau begitu. Akan kujelaskan peraturan permainannya. Permainan? Dari sekarang, 10 menit menuju tepat jam 12. Akesik Tower yang ada di Taman Memorial Pameran Dunia itu akan dihancurkan. Apa kau memang berniat meledakkannya? Kalau kau memang bisa menghentikan hancurnya tower itu dengan mencabut alat pada Drivehead, maka permainan ini kaulah yang memenangkan. Tapi kalau kau tidak mampu, maka warisan dunia itu akan berubah menjadi serpihan kayu. Mobil itu, perbesar gambarnya. Baik. Komandan Gozu. Kenapa kau melibatkan dia? Karena ini bagian dari rencanaku, si ilmuwan jenius kalian. Hanya 10 menit ya. Ayo cepat berangkat. Tunggu dulu. Karena kabut jalanan jadi macet total. Tidak mungkin akan mencapai ke sana dalam waktu 10 menit. Aku rasa kalau menggunakan helikopter penyelamat pasti bisa. Tidak mungkin. Terbang dalam kabut seperti itu terlalu berbahaya. Kalau begitu bagaimana? Sebentar, akan kupikirkan. Tolong kau periksa, apakah di sekitar Taman Memorial itu ada aliran sungainya? Ada, Pak. Bagaimana rute sungai ke taman itu? Sekarang sudah jadi bawah tanah. Sungainya menyusuri kota di bagian bawah. Oh, bawah tanah. Maksudnya sungai yang sudah ditutup. Kalau dengan aturan ini, mungkin ada space untuk berkendaraan dengan car form. Pintu terbuka. Silakan menaiki kokpit. Pintu terbuka. Silakan menaiki kokpit. Pintu terbuka. Silakan menaiki kokpit.
Aku Kurumada Go, pengemudi Drive Head 01. Sonic Interceptor siap menuju lokasi. Aku Yagura Taiga, pengemudi Drive Head 02, Rescue Background. Siap menuju lokasi. Aku Ishinojin, pengemudi Drive Head 03. White Hawk, siap menuju lokasi. Sepertinya Drive juga mustahil bisa sampai dalam 10 menit ya. Sepertinya pemenangnya Dokter Karigari. Tapi jangan kalian pernah meremehkan Sayonji dan Kurumada. Hah? Hah? Sebaiknya cepat siapkan saja penyerangan. Baik. 6 menit lagi sebelum jam 12. Waktu tibanya. Akan tiba di lokasi 1 menit 47 detik. Bagus, tepat waktu. Kau tidak apa-apa, Taiga? Aku tidak apa-apa. Kau pergi duluan, Go. Baiklah. Drive 01, Sonic Interceptor. Berubah. Drive 01, Sonic Interceptor. Berubah bentuk ke kendaraan berjalan. Drive 01, Sonic Interceptor. Misi penyelamatan. Ayo. Go. Dia memimpin di Akashi Tower. Baik. Sebelah kanan. Thermo Eye. Terdeteksi sumber panas. Di sana rupanya. Sonic Whooper. Jadi ini dia monster yang sesungguhnya. Aku tidak bisa melihat musuh. Suhu udara di taman tiba-tiba melonjak naik. Rupanya dia sengaja menaikkan suhu di sekitarnya supaya dirinya tidak terlihat. Berapa sisa waktunya? Tinggal 1 menit 20 detik. Go! Akan kuhancurkan Drive Head sekarang. Terima kasih, Taiga. Lampu bumerang. Waktunya masih tinggal 10 detik lagi. 10 detik lagi. Sudah tidak ada waktu lagi. Kau dengar aku, Karigari? Aku mengaku kalah. Tolong hentikan ini. 5 detik. 4, 3, Karigari, hentikan! 0. Akasik Tower-nya Meledak.
akulah pemenangnya. Aku bisa menang dari Drivehead. Tapi yang sebenarnya aku menang dari Sayonji dan Kurumada. Kabutnya mulai menghilang. Tidak ada satu bagian pun yang meledak di Akashic Tower. Ledakan yang terpasang itu hanyalah boneka saja. Terima kasih banyak. Karigari hanya ingin memastikan bahwa dirinya bisa menang dalam permainan ini. Tapi sebenarnya dia sama sekali tidak bermaksud meledakannya. Aku sangat kesal. Soniku bisa kalah dengan orang seperti dia. Komandan Sayonji, Kurumada. Sesekali gantikan aku untuk menyusun proyek MK2-nya ya. Akan kulaksanakan.